Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promon The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Shingji Jiwa Sun Wukong atau The Great Episode part 16 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Lafayette yang ngamuk dan mengeluarkan wujud terkuatnya, dan Wukong pun juga berusaha untuk mengeluarkan jiwa kera besarnya. Sampai akhirnya ketika Kajiri memaki-maki Wukong, hal itu membuat Wukong sangat marah dan tungku di dalam jiwanya pun kembali terbakar. Di episode ini, scene diawali tiba-tiba saja Wukong yang sedang dikepit oleh tangan Lafayette tiba-tiba saja bersinar dengan sangat terang. Hal itu langsung mengagetkan Lafayette. Begitu juga dengan para monyet-monyet putih. Shiosu pun disitu berkata, "Ledakan tangki jiwa iblis." Keratong Am pun hanya memandang dan berkata kecil, sedangkan Akajiri pun langsung berteriak, "Ya, itu dia. Tidak sia-sia aku memakimu." Dan terlihat Wukong pun saat ini berubah menjadi monster kera besar. Ia pun bersiap untuk menyerang Lafayette sambil berteriak, "Aku pasti mengalahkan iblis tua alis kuning yang brengsek." Dan grep, Wukong pun langsung memegang cangkem Lafayette dan dawar. Ia langsung membanting tubuh Lafayette. Bentuk jiwa kera besar ya, ucap Lafayette. Dan ia pun tak mau kalah. Dan ia langsung berusaha mencekik Wukong dan membalik tubuh Wukong sehingga ia berada di atas dan berkata lagi, "Aku senang kau bertarung denganku dalam bentuk yang lebih kuat. Raja Monyet Batu, ayo kita bersenang-senang. Kamu tiba-tiba saja dapat berubah bentuk menjadi The Great Episode. Ini sangat menarik. Setelah aku memakanmu, apakah aku akan memilikinya juga? Luar biasa ya, ini terlihat sangat bergizi." Wukong pun di bawah berkata, "Tidak, mulutmu sangat bau ya. Tentu saja karena kamu geragas sekali. Opo-opo dipangan, menjauhlah dariku." Wukong pun langsung membungkam mulut Lafayette. "Iya, menyingkirlah, mak dawar." Seketika Wukong pun membanting Lafayette dengan keras. Wukong pun mengangkat kedua tangannya dan berteriak, "Makan ini, mak dawar." Wukong pun memukul perut Lafayette dengan keras. Tapi tiba-tiba saja pukulan Wukong membuat perut Lafayette pun membesar. Hal itu membuat Wukong pun keheranan dan berkata, "Apa? Pukulanku tidak mempan. Kenapa malah perutnya malah membesar?" Dan boom, seketika Lafayette pun mementalkan tubuh Wukong ke atas. Wukong pun sambil memutar tubuhnya berkata, "Iblis ini, dia bisa memantulkan serangan ya." Lafayette pun berkata, "Apa kau terkejut? Kelebihanku adalah tubuh yang elastis." Lafayette pun mengeluarkan nafasnya dan seketika perutnya yang melembung pun berubah menjadi six pack lagi. Lafayette pun langsung melet kegirangan dan berkata, "Semakin banyak kau mampu melawanku, semakin aku merasa bahagia monyet. Aku datang untuk menjinakkanmu dan memakanmu dengan perlahan-lahan, menikmati semua daging dan tulangmu. Rasanya pasti lebih enak dari monyet lainnya." Mendengar hal itu, Wukong pun berkata, "Iblis tua alis kuning, kau benar-benar menjijikkan dan aku pastikan kau tidak akan pernah ada di sini." Wukong pun langsung menepuk-nepuk dadanya dengan bangga dan mengenduskan hidungnya. Dan seketika tubuh Wukong pun mengeluarkan api. Dan sambil menghadap ke Lafayette, Wukong pun berkata, "Kau telah menyakiti seluruh klan monyet di pegunungan kera terbang ini. Bahkan di tempat lainnya juga. Tidak bisa dimaafkan. Aku sangat marah." Para monyet putih pun berkata, "Raja, aura yang sangat menakutkan." Shiosu dan Xiaoliu pun juga terheran-heran dengan pancaran aura Wukong. Dan melihat hal itu, Lafayette pun justru meringis dengan mata yang menyala dan berkata, "Bagus sekali. Kau bisa langsung bangkit dan sekarang aura ini keluar dari tubuhmu. Biarkan aku bermain denganmu agar kau tahu kenyataannya yang sebenarnya." Menghisap, makwud. Terlihat udara sekitar pun dihisap Lafayette kuat-kuat. Wukong pun masih tegap berdiri di situ, tapi pohon-pohon pun tumbang akibat hisapan yang sangat kuat itu. "Lebih kuat, ya!" teriak Lafayette. Dan hal itu membuat perutnya pun menjadi sangat besar. Wukong pun hanya memandang heran dan berkata, apa yang akan ia lakukan dengan perut balonnya itu? Lafayette pun lalu berteriak, "Ledakan energi abab!" dan dawar. Seketika Lafayette pun menembak dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Wukong pun berusaha sekuat tenaga untuk menahan tembakan itu. Kekuatan ini sangatlah besar!" teriak Wukong.
Dan wah, Wukong pun tak kuat menahannya hingga akhirnya ia pun terlempar dan wah, terlihat semuanya tampak sangat terkejut melihat kekuatan Lafayette. Xiao Liu pun berkata, mustahil untuk melawan tingkat kekuatan seperti ini. Kekuatan Buddha tua ini terlalu menakjubkan. Akajir yang melihat hal itu pun berkata, sial, dasar alis kuning Lafayette, kamu memang keji. Tong Am pun mengatakan dalam hati kalau kekuatan Lafayette sungguh nyata, sehingga ia tak yakin Sun Wukong akan bisa bertahan. Dan terlihat Wukong pun sudah tengkurap tak berdaya. Dan tiba-tiba magreb, Lafayette pun lalu menjambak rambut Wukong dan mengangkatnya. Ia pun berkata, wah, masih hidup ya, susah juga ya membunuhmu. Bahkan dengan kekuatan seperti tadi saja kamu masih hidup. Lafayette pun meringis dan berkata, baiklah, kamu memang unik. Apakah ada lagi kekuatan unik lainnya? Kau cukup buat aku kagum ya. Lafayette yang masih memegangi tubuh Wukong pun berkata lagi, hei, ayolah, apa tenagamu masih tersisa? Ia pun lalu mengepalkan tangannya dan berkata lagi, apa kau masih ingin bertarung denganku? Itu masih jauh. Dan dawat, Lafayette pun memukul kepala Wukong dengan keras. Dan ia pun berjalan mendekat kepada Wukong yang masih terhuyung. Dan ia berkata lagi, hei monyet, kau beri harapan kepada semua monyet. Ayo, apakah kau ingin menyingkirkanku sebagai pemimpin di sini? Kau berani sekali. Akan kuberi pelajaran kau agar kau patuh padaku. Dan mak pewak, Lafayette pun menampar Wukong dengan keras hingga terjatuh. Wukong pun berusaha untuk bangun, tapi dengan cepat Lafayette pun memegang rambut Wukong lagi. Masih belum menyerah ya, ucapnya. Ia pun lalu menyeret Wukong dan berkata lagi, apa kau masih ingin melawan? Lafayette yang sambil meringis berkata lagi, percuma saja, menyerahlah. Semakin kau bertahan, kau akan semakin sakit. Mak wing, gelundung, gelundung, gelundung. Seketika Lafayette pun melempar Wukong hingga Wukong berguling-guling. Hahaha, sudah cukup sampai di sini, ucap Lafayette. Ia pun sambil menggerak-gerakkan lehernya berkata lagi, seumur hidup aku belum pernah seserius ini dalam bertarung. Jadi seperti ini ya rasanya. Kau monyet yang sangat unik. Ia pun melompat dan berkata, sekarang waktunya makan. Akan kuinjak kau sampai remuk. Iya. Sin kemudian beralih memperlihatkan kodok blorok berwarna coklat di sebuah keranjang. Dan terdengar di situ ada yang berkata, apa ini? Bukannya ini kata istana bulan? Dan ternyata itu adalah Dewi Surga. Ia mengatakan kalau ia menemukan kata itu di istana besar Taman Surga. Sepertinya kata itu tidak sengaja menyelinap kapal udara yang menuju istana surga. Para dewi-dewi lain yang melihatnya pun tampak jijik melihat kata itu. Tapi menurut dewi itu, kata itu lucu dan cerdik. Dewi yang lain pun berkata, jangan-jangan kamu mau merawatnya. Dan dewi itu menjawab, iya, aku mau merawatnya. Hal itu membuat dewi-dewi yang lain pun memberi saran kepadanya agar jangan merawat, karena jika ketahuan maka akan dimarahi sang ratu. Karena sang ratu tidak suka ada hewan najis di taman istana surga. Tapi dewi itu tampaknya tetap ngeyel untuk merawat kodok itu dan meminta tolong agar teman-temannya tak memberitahukan kepada ratu. Tolong rahasiakan ya, ucap dewi itu, dan langsung berlari. Dewi-dewi yang lain pun langsung berteriak, woi Satsuki. Setelah sampai di kamarnya, Satsuki pun tampak asik ngobrol dengan kodok itu. Hei kodok, apa yang kamu inginkan? Kodok pun menjawab, aku ingin menjadi Buddha. Satsuki pun menyahut, tampaknya itu susah. Kodok pun berkata lagi, tapi itu yang kuinginkan. Satsuki pun mendekat dan berkata lagi, itu ambisi yang bagus. Semua makhluk termasuk katak pasti ingin jadi Buddha. Akan kubantu. Kodok itu pun lalu melompat-lompat menuju ke atas genteng. Ia pun dari atas itu memandang istana surga dan berkata, apa aku akan terus hidup seperti ini? Lihatlah tempat tinggal para dewa. Mereka sibuk tetapi mereka tetap tenang. Dan mereka tampak akrab satu sama lain. Mengapa aku tidak bisa seperti mereka, menjadi seorang dewa yang agung? Apa karena aku seekor kodok? Sialan, apa kodok nggak bisa jadi dewa? Dan terlihat kini Satsuki pun datang dengan membawa buah persik. Ia pun berkata kepada kodok, lihat, aku bawa banyak buah-buahan. Aku dengar ini dapat mengubah takdirmu. Kodok pun lalu menjawab, itu terlalu lambat. Hal itu membuat Satsuki pun terkejut. Kodok pun berkata lagi, apa ini dapat membuatku menjadi dewa? Apa kau serius? Sungguh tidak masuk akal.
Bagaimana bisa buah-buahan dapat membantuku? Satsuki pun langsung mengusap kepala kodok dan berkata, "Kata kecil, gak boleh begitu ya. Percaya atau tidak, kau sudah berubah jadi lebih baik. Kamu harus mengerti. Aku memberimu buah peri itu untuk meningkatkan kebijaksanaan dalam dirimu." Kodok pun menjawab, "Mengapa kau baik padaku?" Satsuki pun berkata lagi, "Karena aku percaya cinta. Cinta pada semua makhluk. Dengan cinta, kita bisa meraih cita-cita dan hidup tenang. Selain itu, kita makin bekerja keras. Itulah pikiranku. Mengerti?" Dan tiba-tiba saja, maaf, seketika kodok bangka itu pun langsung memakan sang Dewi Satsuki yang baik itu, guys. Satsuki pun langsung berteriak, "Apa ini? Kata, keluarkan aku!" Dan akhirnya kodok pun telah menelan Satsuki. Dan akhirnya sang kodok pun berubah wujud menjadi sosok Dewi Satsuki. Ia pun lalu berjalan keluar sambil berkata, Sekarang waktunya. Kularutkan dia dengan asam lambungku, lalu mengambil bentuk tubuhnya. Dengan begini, aku bisa menggapai apa yang ku mau." Ia pun lalu menemui para dewi yang lain. Teman-temannya pun jadi terkejut melihat Satsuki yang seperti itu. "Satsuki, apa kau baik-baik saja? Kamu kelihatan aneh." Satsuki pun menjawab, "Ya, aku baik-baik saja, malah sangat baik." Dan tanpa basa-basi, ia pun lalu melahap para dewi di situ. Para dewi muda ini sangat enak, nyam-nyam. Hahaha. Si kodok pun lalu menari-nari dan berputar-putar sambil berkata, "Ini bagus, aku semakin pintar dan kuat. Syalalala, aku akan memakan semuanya." Tapi tiba-tiba, ma'wud, dua. Tiba-tiba saja si kodok pun terjatuh karena sesuatu. Dan ternyata itu karena ulah sang raja kebajikan Taisang Laojun. Ia pun berkata, "Hei iblis sampah, beraninya kau ganggu istana surga. Kau akan kubunuh." Sang kodok pun jadi panik dan berkata, "Dewa kebajikan, apa maksudmu? Aku tidak bersalah, kenapa aku harus dibunuh?" Taisang pun berkata, "Kau masih mau pura-pura? Tunjukkan bentuk aslimu." Ma'wud, serak. Seketika si kodok bangka pun langsung berubah menjadi wujud aslinya. Dan ia pun berteriak, "Tunggu, aku itu sebenarnya Kata. Aku cuma Kata dewa. Aku cuma Kata dewa." Taizun pun berkata, "Tapi kamu sudah bunuh 4 dewi muda. Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja?" Kodok pun menjawab, "Dewa kebajikan, sifat alamiku adalah rakus. Apa kau tetap akan menghukumku karena sifat alamiku? Walau aku hanyalah Kata, aku punya keinginan untuk menjadi dewa. Setelah bertahun-tahun bekerja keras dan akhirnya mencapai titik ini, aku malah akan digagalkan." Taizu pun menyahut, "Oh, kau ingin jadi dewa ya?" Kodok pun menjawab, "Iya, tetapi tidak bisa karena adanya diskriminasi. Karena dewi dan ratu memandang rendah kodok, maka aku selalu saja diperlakukan tidak adil. Tapi kau adalah penegak keadilan di seluruh dunia." Taizun pun lalu menjawab, Ya, memang diperlakukan tidak adil itu merupakan kriminalisasi." Kodok pun berkata lagi, "Tolong ampuni kesalahanku." Dan si kodok bangka pun terus saja macak melas, merayu dan memohon Taizun agar tak menghukum dirinya. Kata tak bisa mencapai cita-citanya, menegakkan keadilan bagi seluruh makhluk. Bukannya itu lebih penting ketimbang masalah yang sepele ini, ucap kodok bangka. Dan rayuan-rayuan itu pun akhirnya membuat Taizun pun berkata, Benar juga. Baiklah, kau boleh pergi." Jelas saja hal itu membuat si kodok kegirangan dan pergi sambil berkata, "Terima kasih banyak, Dewa Kebajikan." Hahaha, Dewa Kebajikan ternyata bodoh. Hahaha. Scene kemudian beralih kepada Lafayette yang sudah menginjak Wukong. Dan ternyata kodok bangka yang telah memakan dewi-dewi itu Lafayette, guys. Karena saat ini ia berkata kepada Wukong, "Aku itu pernah ke surga. Di sana aku memakan dewi-dewi muda dan dewa terkuat. Hal itu membuatku jadi lebih kuat. Sedangkan kau, dasar monyet lemah, kamu terlahir hanya untuk kuinjak. Itu sudah takdirmu. Sungguh naif, berani melawanku dan memberi harapan supaya monyet-monyet lain dapat bebas dariku. Mari kita lihat." Lafayette pun lalu mengangkat kakinya. Dan terlihat Wukong pun kini sudah berubah wujud menjadi manusia lagi. Dan sambil meringis, Buddha tua itu pun berkata, "Kau terikat di antara sebuah simpul, antara harapan, kekecewaan, dan mimpi indah." Scene diawali diperlihatkannya istana surga. Di situ Dewi bertanya,
Yang Mulia Guanyin. Sungguh sebuah kehormatan bagi kami. Yang Mulia menyempatkan waktunya untuk datang kemari. Seluruh bunga hasil jerih payah perawatan kami sedang bermekaran. Silakan nikmati keindahannya. Dan seseorang dengan rambut pink pun menjawab, "Oke." Dewi pun berkata lagi, "Kami telah berjuang keras untuk menghasilkan bunga yang terindah. Semenjak kami ditugaskan merawat bunga di Taman Surga, kami selalu berharap dapat memberikan hasil bunga yang sempurna pada setiap acara. Dan syukurnya, para dewa juga puas akan hasil kami. Dewa Sasin, hasil ini telah diakui oleh para dewa yang lain. Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia?" Sasin pun berkata, "Berapa lama kalian sudah mengelola Taman Surga ini?" Dan Dewi pun menjawab, 3 tahun. Sasin pun bertanya lagi, "Apa kalian sudah meneliti setiap tanaman bunga ini?" Dan kini diperlihatkan itu adalah Dewa Sasin Guanyin. Ia di situ kemudian menjawab, "Menurutku tanaman di sini memiliki kecacatan. Dari tadi aku hanya diam karena aku menyadari kecacatan apa yang dimiliki oleh setiap tanaman di taman ini. Jika kalian lihat dengan teliti, daun ini tidak berhasil tumbuh dengan baik. Tentu jika hanya dilihat sepintas lalu, kita tidak akan menyadarinya. Walaupun kalian telah menumbuhkan banyak jenis bunga yang baru, tetapi dengan satu kecacatan daun seperti ini akan tetap membuat Taman Surga ini menjadi tidak indah." Dewi pun di situ menyahut, "Tetapi Dewa, dengan kecacatan sekecil itu tentu tidak akan ada yang menyadarinya." Dewa Sasin pun menjawab, "Itu benar. Mengejar kesempurnaan adalah roh. Jangan biarkan ada kekurangan. Bahkan jika beberapa daun saja, nak, tidak bisa biarkan saja. Taman Tianting ini melambangkan kemegahan dan kekuatan surga. Jadi, tolong lakukan yang terbaik dalam merawat semua tanaman di sini. Apa kalian paham?" Para dewi pun langsung panik dan berkata, "Baik Dewa, kami akan segera perbaiki." Dan tiba-tiba muncul Tathagata yang berlari kejar-kejaran. Ia pun tertawa terbahak-bahak dan cekikikan bermain-main dengan seekor anjing besar. Dan melihat hal itu, tiba-tiba saja wajah Sasin pun terlihat sangat marah. Ia lalu berkata, "Hei Gautama, dasar nakal, beraninya kau mengotori Taman Surga lagi." Tathagata pun dengan santai menjawab, "Hei, jangan begitu. Dari tadi aku mencarimu tahu." Sasin pun menjawab, "Ada apa?" Tathagata pun langsung mendekat dan memegang pundak Sasin lalu berkata, "Itu benar. Hei, sudahlah, kamu adalah dewa tinggi surgawi. Aku akan ke tempat itu. Kamu harus setuju ya." Sasin pun menjawab, "Ke tempat itu lagi?" Tathagata pun menjawab, "Itu benar." Mereka berdua pun berjalan menuju ke suatu tempat. Tathagata pun di situ berkata kalau dia mendengar baru-baru ini peperangan dengan Asura sedang tidak bagus. Sasin pun lalu menjawab, "Ya, Kaisar saat ini juga sangat tertekan." Tathagata pun berkata, "Semakin hari dia semakin keras kepala, iya kan?" Sasin langsung menyahut, "Shh, kamu jangan ngomong yang aneh-aneh." Tathagata pun berkata lagi, "Hahaha, bukan begitu maksudku." Dan terlihat mereka sedang menuju ke sebuah kolam. Penjaga di situ pun terlihat terkejut dengan kedatangan Tathagata dan Dewa Sasin. Tathagata pun langsung menyapanya, "Oh, hei Sidoru, apa kabar?" Sidoru pun balik berkata, "Selamat Dewa, kalian berdua baru saja diangkat menjadi seorang master." Tathagata pun lalu menjelaskan kalau kedatangannya ke sini ia ingin memakai kolam penglihatan itu. "Tentu saja Dewa," jawab Sidoru. Tathagata pun lalu mengatakan kalau di dalam kolam penglihatan ada banyak hal yang sangat menarik. Sidoru pun berkata, "Berhati-hatilah Dewa." Dan kini Tathagata pun mulai berjalan masuk ke dalam kolam itu sambil berkata, "Ini bukan yang pertama kali. Sebaiknya aku jangan lama-lama, karena sebaliknya selamanya aku mungkin juga tidak bisa kembali." Sidoru pun khawatir dan mengingatkan Tathagata lagi agar berhati-hati di situ. Dewa Sasin pun berkata, "Tathagata, kamu datang ke sini setiap tahun untuk menyelidiki penyebab kelahiran banyak orang. Apa memang ada sesuatu yang perlu untuk kau ketahui? Pasti kau akan menyelidiki tentang monyet itu kan?" Dan sambil akan masuk ke dalam air, Tathagata pun menjawab, "Aku hanya ingin tahu saja." Sasin pun bertanya lagi, "Memang apa istimewanya monyet itu?" Tathagata pun dengan santai menjawab, "Aku juga tidak mengenalnya. Maka dari itu aku akan mencari tahu." Dan slup, kini Tathagata pun mulai menyelam ke dalam air.
Dewa Sasin pun pergi meninggalkan tempat itu sambil berpesan kepada si Doru untuk menjaga Tata Gata dengan baik. Di dalam kolam itu, Tata Gata pun berkata, "Di kolam penglihatan ini, kita bisa melihat apa yang terjadi di seluruh semesta." Tata Gata pun memejamkan matanya dan berkata lagi, "Di sini 5 indraku terbuka sepenuhnya. Terbukalah seluruh penglihatan sebab akibat di semesta ini." Monyet batu, tidak kusangka dia sudah bereinkarnasi. Terdapat jejak di sana, seluruh pengalaman yang pernah ia lalui. Ini seperti titisan air. Pengalaman kehidupannya tersimpan rapi dalam gelembung air ini. Itu dia, gelembung memori yang berhubungan denganku. Itu dia. Apa dia benar-benar sudah bereinkarnasi? Dia masih sama saja. Tata Gata pun lalu menyentuh gelembung itu dan tiba-tiba saja gelembung itu menyebar dan berkumpul menjadi satu, menjadi gelembung yang besar. Hal itu membuat Tata Gata terkejut. Semua gelembung ini menjadi satu. Apakah ini semua memori dari reinkarnasi Raja Monyet Batu? Tunggu, aku dapat melihatnya. Dan kini terlihatlah Wukong yang masih terkapar tak berdaya. Dan dengan sisa-sisa tenaganya, Wukong pun berusaha untuk berdiri dengan susah payah. Dan terlihat Lafayette pun dengan angkuhnya berdiri dan berkata, "Hehehe, kasihan sekali monyet batu ini. Lihatlah dirimu, semua luka di tubuhmu membuatku tidak ingin menyakitimu. Kau masih bertahan ya." Wukong pun masih tertunduk sambil menahan rasa sakitnya. Melihat hal itu, Lafayette pun meringis dan berkata, "Aku suka melihatmu patah semangat seperti ini. Tapi cukup kuakui, kamu punya semangat yang tinggi. Itu membuatku ingin memakan semua daging, kekuatan dan semangatmu." Wukong yang sudah terluka parah, kini dia pun berusaha untuk membuka matanya. Ia lalu menggerakkan tangan kirinya. Hal itu membuat Xiaoliu pun terkejut. Dan Xiaoliu pun berkata dalam hati, "Monyet batu, seperti yang kau inginkan, semua monyet di pegunungan ini sudah datang. Mereka termasuk kita sudah siap untuk menyerang." Scene kemudian flashback saat sebelum penyerangan ini terjadi. Saat itu Xiaoliu bertanya, "Jadi apa rencana selanjutnya, monyet batu?" Wukong pun sambil makan pisang berkata, "Menurutmu gimana? Tong Am dan Akajiri adalah masalah terbesar. Selama kita belum bisa mengalahkan mereka, kita tidak akan bisa menang." Wukong pun berkata, "Ya, biar aku saja yang melawan mereka." Memikirkan itu membuatku bersemangat. Ucap Xiaoliu. Wukong pun berkata lagi, "Waktu aku bertarung dengan Akajiri, aku menyadari bahwa ketika aku disorai dan didukung oleh sekitarku, aku semakin kuat. Ya, ini bukan karena aku narsistik atau gimana ya, tetapi lebih ke energi kekuatan yang kian membara. Aku mungkin akan melawan musuh yang kuat, tetapi kalian harus terus mendukungku ya. Bahkan jika aku sudah hampir kalah, kalian harus tetap mendukungku. Aku pasti akan kembali bangkit dan menang." Para monyet-monyet putih pun memperhatikan rajanya itu sambil berkata, "Raja, ini serius?" Xiaoliu pun berkata, "Wah, ternyata kamu kuat di luar, tapi sebenarnya lembut di dalam ya. Apa benar kita hanya tinggal berteriak mendukungmu?" Dan scene beralih ke sekarang saat ini Wukong sedang menahan rasa sakitnya mengangkat tangannya. Xiaoliu pun di situ berkata kepada semuanya, "Raja Kera tidak mungkin akan kalah. Tenanglah." Xiaoliu pun lalu berteriak lagi, "Raja kita belum kalah. Monyet, berteriak dan dukung raja. Bangkitkan semangat dia. Dia pasti menang." Hal itu membuat Xiaoliu pun berkata, "Oke." Sedangkan para monyet-monyet putih pun berteriak-teriak, "Raja, raja, bangkit. Kami sangat menyukaimu. Bangkit. Raja, kau yang terbaik. Kau pasti bisa." Lafayette pun terkejut melihatnya. "Apa?" ucapnya. Para monyet-monyet pun terus berteriak, "Raja Monyet Batu, ayo bangkit. Raja pasti menang, Raja." Akajiri yang melihat hal itu pun merasa senang dan berkata, "Hehehe, Raja Monyet Batu." Tong Am yang hanya tergeletak itu pun berkata, "Raja Monyet Batu, walau aku tidak bisa berteriak, tetapi aku juga turut mendukungmu dalam hatiku. Sungguh pemandangan yang aneh. Semua monyet di pegunungan ini, mereka semua mendukungmu." Melihat hal itu, Wukong pun berkata, "Benar-benar." Dan kini Wukong pun memperlihatkan wajahnya yang bengep. Dan ia pun berkata, "Semuanya sedang menyemangatiku. Aku tidak boleh mengecewakan mereka. Tidak boleh begini. Sungguh memalukan. Aku harus menang." Lafayette pun di situ hanya tertawa dan berkata,
Haha, jadi kamu masih tidak mau mati ya? Semangatmu juga sudah mulai bangkit kembali. Tapi sekarang, Madawar! Tanpa ampun Lafayette pun menggeprek Wukong. Tapi tiba-tiba saja Lafayette pun terkejut karena ternyata Wukong pun masih kuat menahan pukulan itu di bawah. Wukong pun sambil menahan pukulan Lafayette pun berkata, "Hei, kalau berani, berantem itu harus seimbang dong. Kekuatanku kan belum pulih. Tangki jiwa iblis, bakarlah lebih banyak." Dan kini terlihatlah para monyet-monyet pun berbondong-bondong ke arah tungku iblis Wukong. Dan itu adalah perwujudan dari semangat para monyet-monyet putih yang mendukung Wukong. Kata raja harus bakar lebih banyak. Seketika mereka pun mengeluarkan bebatuan bahan bakar. Mereka pun berbondong-bondong memasukkan batu bahan bakar agar tungku itu bisa terbakar. Dan benar saja, usaha para monyet-monyet pun tak sia-sia. Kini suhu tangki itu langsung meningkat pesat dan tut. Seketika tungku itu mengeluarkan api yang besar. Dan terlihatlah kini tubuh Wukong pun mengeluarkan api. Wukong pun lalu berteriak, "Iblis alis kuning, kamu tidak bisa mengalahkanku." Jelas saja hal itu membuat Lafayette pun kaget dan berkata, "Bagaimana bisa dia jadi semangat kembali? Ini sangat menarik, aku tidak bisa menghancurkannya. Hei, aku hanya ingin nutrisi yang baik buat tubuhku. Kenapa kau sangat susah untuk mengerti itu?" Seketika Lafayette pun bersiap memukul lagi dan dawar. Ia pun memukul Wukong dengan sangat keras dengan kedua tangannya sambil berkata, "Ah, jadi sekarang kau sangat membenciku ya?" Tapi tiba-tiba saja Wukong pun sudah melompat dan ia pun berkata, "Tangki jiwa iblisku semakin membara. Bagus, sekarang jiwa iblis ini berada di puncaknya. Aku telah bangkit kembali. Apa ini karena bentuk sebelumnya? Tidak ada lagi hambatan. Tunggu jiwa iblis semakin membara. Jika begini terus, aku dapat bisa menyelesaikan dalam satu kali serangan." Dan wah, seketika Wukong mengeluarkan jiwa kera besarnya dan berteriak, "Hei, aku bukanlah hanya seekor monyet batu buas yang memiliki jiwa kera besar. Aku merupakan perwakilan dan pelindung semua monyet. Itulah kekuatan sejatiku." Jelas itu membuat Lafayette pun kaget bukan main. Wukong pun langsung meluncur dengan cepat ke arah Lafayette. "Aku akan segera menyelesaikan semua ini," teriaknya. Dan jebret, serangan Wukong itu sangat dahsyat yang langsung membuat wajah Lafayette pun penyok. Lafayette pun dengan cepat segera menangkap Wukong. "Hei bocah, bagaimana bisa kau langsung sembuh?" teriaknya. Tapi tak disangka tangannya pun kosong dan berkata, "Hah, bukannya tadi ku tangkap?" Dan jeleng, Wukong pun tahu-tahu sudah menendang dari atas dengan keras. "Rasakan energi jiwa iblisku yang membara ini." Wukong pun dengan cepat melesat lagi. Hal itu membuat Lafayette pun geram dan berusaha untuk memukuli Wukong. Tapi Wukong sekarang sangat lincah. Ia pun dengan lihai menghindari pukulan-pukulan Lafayette dengan cepat. Dan dawar, mak jeleb. Wukong pun kini malah balik mengajar Lafayette. Ia pun terlihat mengepalkan tangannya lagi dan matilah kau, mak dawar. Seketika Wukong pun memukul wajah Lafayette dengan keras hingga jatuh tersungkur ke tanah. Tapi Lafayette pun masih bisa meringis dan ia pun berkata, "Haha, bocah, apa kau takut jika tertangkap olehku?" Ia pun langsung mengambil posisi seperti katak dan berkata, "Sepertinya kau lupa, aku itu sebenarnya adalah katak bulan yang sudah hidup 1000 tahun. Secepat apapun seekor lalat pasti akan tertangkap." Mak celurut. Lafayette pun segera menjulurkan lidah kodoknya dengan kilat. Hal itu membuat Wukong terkejut dan makwet. Seketika lidah itu pun mampu melilit tubuh Wukong. "Sial, lidah ini gesit juga," ucap Wukong. Lafayette pun menyahut, "Hahaha, sudah ku bilang." Dan ia pun akan memasukkan Wukong ke mulutnya. Wukong pun segera menahannya dengan tangan dan kakinya. Dan kini tubuh Wukong pun akan ditelan oleh Lafayette, membuat Lafayette pun tertawa senang. Hahaha. Dan Wukong pun sekuat tenaga terus menahannya dengan tangannya. Lafayette pun berkata lagi, "Monyet, apapun usahamu, itu percuma saja. Sudah takdirmu untuk dimakan olehku. Makan, makan, makan." Wukong pun menyahut, "Takdir? Omong kosong." Dan tiba-tiba saja dari atas terlihat sebuah tongkat emas yang meluncur ke bawah. Terdengar suara, "Monyet batu, lihat!" Dan grep, seketika Wukong pun menangkap tongkat itu. Dan itu adalah tongkat emas sakti Ruyi yang sangat legendaris, guys. Dengan wajah yang masih keheranan dia berkata, "Tongkat ini
tiba-tiba muncul begitu saja, seakan dia tahu bahwa aku dalam bahaya. Bagaimana bisa tongkat sebagus ini datang kepada aku? Apa dia sebenarnya bagian dari jiwaku? Dan tiba-tiba saja Wukong pun disedot oleh Lafayette dan seketika Wukong pun ditelan oleh Lafayette. Percuma saja, kau tidak akan bisa keluar. Kau memang sudah ditakdirkan untuk kumakan. Haha, selamat makan. Wukong pun kini meluncur ke dalam tubuh Lafayette melewati tenggorokan. Hei, kau pikir aku akan pasrah begitu saja ditelan olehmu? Tentu saja tidak, teriak Wukong. Seketika Wukong pun menggunakan tongkat emas, kaki dan tangannya untuk menahan tubuhnya. Aku tidak akan menyerah, teriak Wukong. Hal itu membuat Lafayette pun terkejut dan merasa aneh dengan tubuhnya. Dan Wukong pun di situ juga heran dengan tongkat sakti yang baru dipegangnya itu. Wow, tongkat ini bisa membaca pikiranku, dan ternyata dia bisa menjadi lebih panjang. Ditekan oleh tongkat sakti, kini terlihat Lafayette pun merasa akan muntah. Tapi ia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Tidak, aku tidak boleh muntah, ucapnya. Sementara para monyet putih dan Xiaoliu pun merasa panik melihat raja mereka telah ditelan oleh Lafayette. Lihat, raja kita sudah ditelan oleh iblis alis kuning. Tidak. Tapi Xiaoliu pun menyahut, coba lihat baik-baik. Xiaosu pun di situ lalu berkata, dia pasti berusaha untuk keluar dengan cara membuat alis kuning tersedak. Lihat itu, alis kuning sedang tersedak. Raja pasti lagi bertahan di tenggorokannya. Raja ternyata masih hidup, teriak para monyet. Wukong pun di dalam berkata, dasar iblis tua, mengapa sangat susah keluar dari sini? Baiklah, dan terlihat tongkat Wukong pun semakin memanjang. Bagus, tongkat, teruslah memanjang, ucap Wukong. Hal itu membuat Lafayette pun semakin menahan tekanan itu. Ia pun meringis kesakitan. Dan akhirnya Lafayette pun tak kuat menahannya dan langsung memuntahkan Wukong. Haha, sudah kuduga kau tidak punya pilihan lain selain memuntahkanku, ucap Wukong. Wukong pun memandangi tongkat itu dan sangat kagum dengan kemampuan tongkat emas itu. Wukong pun celingak-celingu dan berkata, tapi tadi ada yang memanggilku waktu tongkat ini dilempar. Siapa itu yang memberiku tongkat ini? Keluarlah. Ah, sudahlah, makasih ya, aku terima tongkat ini. Wukong pun lalu memutar-mutarkan tongkat itu di udara. Ini bagus sekali, kau sekarang milikku. Dan grep, seketika Wukong pun memasang kuda-kuda dengan tongkat itu, yaitu tongkat ruyi emas Sun Wukong. Melihat hal itu, Lafayette pun langsung melompat dan ia pun berteriak, monyet batu sialan, kau sangat menyebalkan. Bagaimana bisa kau belum mati? Padahal aku punya kekuatan ribuan tahun. Matilah kau, seperti katak yang menginjak lebah. Dan blar, Lafayette yang sangat geram itu pun langsung menginjak Wukong. Tapi tiba-tiba saja Lafayette malah dibuat terkejut karena tongkat emas itu menembus kakinya. Dan seketika Wukong dengan tongkatnya malah membolong kaki Lafayette, guys. Wow, teman, kau malah menginjak paku. Hahaha, ucap Wukong. Lafayette pun langsung berteriak, tidak, kulitku yang berharga. Wukong pun meringis dan berkata, hehe, dari tadi kau sudah seenaknya saja denganku. Dengan tongkat sakti ini, aku pasti bisa menang. Wukong pun lalu melompat dan jelep. Wukong pun menendang wajah Lafayette sambil berkata, sekarang waktunya diriku untuk mengajarmu. Dan sambil bersalto dengan riang, Wukong pun berkata, iblis alis kuning, bersiaplah. Jiwa kera besarku sudah kembali pulih. Nah, mari kita bertarung dengan adil. Seketika api Wukong pun membara. Bersiaplah untuk kalah. Dan Wukong pun berubah menjadi The Great Ape Soul dengan tongkat sakti yang juga ikut membesar. Dan Wukong dengan mantap langsung memukul Lafayette dengan tongkat ruyi dengan keras. Ia lalu memutar-mutarkan tongkatnya dan lanjut memasang kuda-kuda dan berkata, sekarang aku pasti akan menang. Udah ada tongkat di tanganku. Terkena pukulan itu, Lafayette pun masih bisa meringis dan malah berkata, hehe, seranganmu terlalu lemah. Kamu belum bisa mengendalikan dirimu. Sekarang semuanya sudah terlambat. Aku punya serangan yang ampuh buat dirimu. Asal kau tahu, bentuk kerah besarmu hanyalah target yang mudah. Lafayette pun lalu menghirup udara dalam-dalam hingga perutnya menggelembung. Sekarang waktumu untuk kalah. Akan kugunakan seluruh kekuatanku, ucapnya. Serangan gas beracun. Makbar. Seketika Lafayette pun menembak dengan tembakan abab terkuatnya. Wukong pun langsung terpental.
Serangan yang sangat kuat, ucap Wukong. Dan dar. Wukong pun menancapkan tongkatnya di tanah agar ia tidak terlempar jauh. Aku harus bertahan, teriaknya. Dan benar saja, dengan tongkat saktinya itu, Wukong pun bisa bertahan dengan serangan dahsyat itu. Jelas saja hal itu membuat Lafayette shock, sehingga ia berkata, kok bisa dia bertahan? Kenapa bisa dia bertahan dari serangan gas beracun? Seketika Wukong pun berteriak sambil menunjuk Lafayette. Hei, lihat itu, di bawah kakimu. Kakimu sedang tertusuk. Masa kau tidak sadar sih? Lafayette pun dibuat kaget, karena memang kaki Lafayette tadi telah dibolong oleh tongkat sakti. Seketika Lafayette pun baru sadar kalau ia merasa kesakitan. Pantesan saja serangan tadi tidak berefek kepadanya. Sakit, aduh sakit, teriak Lafayette sambil memegangi kakinya. Melihat hal itu, Wukong pun berkata, kau bahkan tidak tahu kalau kulitmu sedang rusak. Wukong pun langsung melompat dan bersiap memukul dengan tongkatnya sambil berteriak, dasar iblis tua sialan yang selalu memakan orang. Sekarang rasakan serangan ini. Lafayette pun panik. Kau, ucapnya. Wukong pun berteriak lagi, rasakan ini untuk semua orang yang telah menjadi korban sajian makananmu. Mati kau. Iya, jauh weder. Dan tanpa ampun, Wukong pun memukul Lafayette hingga tubuhnya hancur. Hal itu membuat semuanya pun terkejut. Xiao Liu pun berkata, luar biasa, serangan itu berhasil mengalahkan iblis alis kuning. Sedangkan Xiao Su pun berkata, kera batu sangat luar biasa. Monyet-monyet pun berteriak, Raja. Akajiri pun kini sudah duduk dan berkata, serangan monyet batu itu sungguh luar biasa. Sedangkan Tong Am hanya tertegun dan terdiam saja di situ. Dan kini terlihat tubuh Lafayette yang hancur berubah kembali menjadi wujud aslinya, yaitu seekor kodok bangka. Ia pun lalu berkata, sungguh tidak bisa dipercaya. Kau adalah monyet yang pernah kukalahkan 60 tahun yang lalu, dan sekarang kau berinkarnasi untuk bisa balas dendam denganku. Pantas saja dari tadi aku tidak bisa mengalahkanmu. Kau memang musuh lama aku. Dan dewar. Seketika Wukong pun menghentakkan kakinya di tanah dengan keras, membuat kodok bangka pun terjerembab. Wukong pun meringis dan kesal. Ia lalu berkata, aku tidak mengerti ucapanmu. Aku dibunuh oleh makhluk bodoh dan rakus sepertimu. Apa mungkin? Si kodok pun langsung ketakutan dan berkata, tunggu sebentar. Aku juga sebenarnya bingung tahu. Oke, kamu yang menang, aku yang kalah. Jadi tolong ampuni diriku. Wukong pun lalu menjawab, ampun? Dasar katak brengsek gak tahu diri. Kodok bangka yang licik pun lalu berkata lagi, hei, katanya alasan kamu mau bertarung untuk melindungi yang lemah. Sekarang lihatlah aku yang sudah jadi lemah. Kau sudah menghancurkan sebagian besar hasil kerja keras kekuatanku selama ribuan tahun. Lihatlah aku sudah melemah. Apa kau benar-benar ingin membunuhku yang sudah lemah ini? Selamat, kamu adalah pemenangnya. Pegunungan kera terbang ini telah menjadi milikmu. Dan sambil meringis licik, kodok itu pun terus saja memprovokasi Wukong. Ia pun berkata lagi, kisah tentang dirimu akan menyebar dengan cepat. Kau pasti akan menjadi raja yang paling populer. Tapi gak tahu deh, apa kau bisa menang dari makhluk populer lainnya? Wukong pun menjawab, makhluk populer lainnya? Kodok pun berkata lagi, mengapa kau takut? Tentu saja mereka tahu tentang dirimu karena akulah yang memberitahu mereka. Pada saat itu kupikir kau bukanlah apa-apa. Jalur monster adalah tempat di mana kita, para iblis dapat berkumpul. Tetapi ada kerajaan dewa, kerajaan Asura, dan juga kerajaan naga. Berbeda dengan kita, mereka semua bisa dengan bebas datang dan pergi ke bumi. Apa kau tahu alasannya? Wukong pun hanya terdiam melihat penjelasan kodok itu. Dan kodok pun terus berkata lagi, itu semua karena dewa yang telah mendiskriminasi para iblis, sehingga kita tidak bisa bersenang-senang di bumi. Hehe, kau pasti ingin tahu kisah selanjutnya kan? Aku punya banyak kisah yang menarik. Hal itu membuat Xiao Su pun berteriak keras kepada Wukong. Tidak, jangan dengarkan monyet batu. Jangan dengarkan dia. Jangan. Dia ingin membunuhmu dengan cara yang seperti dulu lagi. Wukong pun di situ lalu berkata, tenanglah, mendengar beberapa kisah tidak akan membuatku mati. Ini info sekaligus kisah yang bagus. Hal itu membuat kodok bangka pun tersenyum dan berkata, sudah kuduga kau akan tertarik. Baiklah, saatnya untuk bercerita.
Seketika kodok itu pun langsung melet dan menari-nari untuk mengeluarkan jurus hipnotis, yaitu hipnotis nyanyian kata. Seketika kodok itu pun langsung menghilang dan tinggal asap. Wukong pun jadi terkejut dan terdengar kodok pun berkata, "Raja Monyet Batu yang perkasa dan kuat, dengan pertarungan kita ini, kau telah membuktikan kekuatanmu." Si kodok pun lalu muncul di dekat Wukong dan berbisik kepada Wukong, "Kamu tuh layak mendapat gelar raja yang baru, iya kan? Kau itu sangat kuat. Apa kau takut melawan makhluk terpopuler, yaitu dewa?" Wukong pun menjawab, "Tentu tidak." Si kodok pun menari-nari dan berkata, "Bagus, jadi kamu harus bisa menang melawan dewa. Mereka itu sok berkuasa, suka mengatur-ngatur kita. Bahkan kita dilarang untuk memakan beberapa jenis makhluk. Jika kita melanggar, kita akan dihukum. Dan juga mereka pasti akan selalu membunuh suatu makhluk setiap kali mereka keluar. Ya, walaupun kita aman tentram di jalur monster ini, tetapi kita selalu dikekang oleh mereka. Banyak sekali peraturan yang harus dituruti. Apa kau mau dikekang seperti itu? Dengan memakan para iblis, kamu bisa menjadi dewa gelap. Tetapi ini membuatmu lebih kuat. Monyet batu, kamu harus lebih kuat. Kau tidak mau kalah dari dewa, kan?" Seketika Wukong pun terlihat sangat marah dan keluarlah bara api dari tubuhnya. Kodok pun terus saja memprovokasi, "Makan para iblis, nikmati dengan baik-baik kekuatan mereka. Dengan itu, kau bisa mengalahkan dewa." Dan wah, amarah Wukong pun terus saja berkobar. Si kodok pun sangat senang dan berkata, "Bagus, teruslah. Mari kita pergi melawan dewa. Kalahkan mereka, biarkan mereka takut kepada kita." Dan jeler, seketika Wukong pun tanpa basa-basi langsung menggeprek kodok bangka itu, guys. Terlihat kodok pun sudah jadi kodok penyet dan mengeluarkan darah yang mengalir. Wukong pun di situ berkata, "Kau berisik sekali seperti lalat, sangat mengganggu di telinga. Ngung-ngung, hanya dengungan yang kudengar. Ha, baguslah, sekarang si lalat sudah gepeng." Dan setelah Wukong mengangkat tongkatnya, kodok bangka pun kini sudah matang dan mengeluarkan asap. Hal itu membuat para monyet pun terkejut dan berkata, "Iblis Buddha alis kuning, dia beneran kalah. Sungguh tidak bisa dipercaya, bahkan aura iblisnya tidak ada." Dan hal itu membuat Akajiri pun sangat senang dan berkata, "Haha, dia beneran menang. Raja Monyet Batu, kau benar-benar unik." Dan Tong Am pun berkata, "Hehe, dia menang, syukurlah." Xiaosu pun juga senang dan berkata, "Hebat, dia tidak terhipnotis. Sepertinya Wukong sudah bisa mengendalikan jiwanya." Dan kini Wukong pun sudah berubah wujud menjadi normal lagi dan berjalan mendekat kepada kodok bangka Lafayette. Kodok yang sekarat pun berkata, tidak." Dan Wukong pun berkata, "Hei, kau sebagai pemimpin aliansi kejahatan di pegunungan kera ini, apa kau tidak tahu malu?" Wukong pun di situ lalu berkata kepada Lafayette, "Ternyata wujud aslimu itu sangat tidak bisa dirangkaikan dengan kata-kata." Kodok bangka Lafayette pun menjawab, "Tidak, wujudku ini adalah wujud kalahku." Ia pun lalu berkata lagi kepada seseorang, "Ini semua karenamu. Kalau saja kau tidak membantunya." Dan tiba-tiba saja datanglah orang yang turun dan berkata, "Ho, kau salah. Bahkan tanpa aku membantunya, dia sudah pasti akan menang darimu." Dan ternyata itu adalah si rubah ekor 9. Ia pun lanjut berkata, "Karena dia telah lebih kuat dibandingkan dia di kehidupan sebelumnya. Jadi kekuatan aslinya tentu lebih kuat darimu. Dan kamu merupakan pemimpin yang benar-benar tua dan jelek. Tentu saja kau akan kalah. Ini adalah waktunya jalan monster untuk sebuah perubahan." Awal diperlihatkan kodok bangka yang mengerang kesakitan yang berkata kepada rubah ekor 9, "Kyuubi, adikku Kyuubi, kenapa kau melakukan ini?" Rubah Kyuubi pun malah bertanya, "Kau tanya pada aku, pemimpin, sayang sekali. Kau pura-pura tidak ingat ya, kalau 2 tahun ini kau selalu menggangguku. Kau hampir memakanku beberapa kali. Meskipun aku bisa lolos karena keberuntungan, tapi karenamu, kekasihku yang malang itu terbunuh. Kau tahu betapa sulitnya menemukan pria yang tepat. Itu membuatku marah hanya dengan memikirkannya. Hingga muncullah monyet batu langka yang berani melawanmu. Tentu saja aku sangat mendukungnya." Si kodok pun langsung menjawab, "Kyuubi, itu sudah berlalu. Kita sama-sama siluman gelap. Jadi tolonglah aku."
Kyuubi pun di situ hanya tersenyum dan berkata, "Bodoh, sama bukan berarti sejalan. Aku juga bukan teman baik kera itu, tapi aku tidak akan dimakan olehnya." Si kodok pun langsung berkata, "Saudaraku Kyuubi, kau berpikir berlebihan. Gunung dan sungai memiliki fase bertemu. Hari ini kita akan tinggal di masa depan. Senang berkenalan denganmu." Seketika kodok itu pun langsung nyolot untuk kabur. Dan cek, seketika Kyuubi pun dengan cepat menangkap kodok bangka itu. "Kenapa kau tergesa-gesa? Mau pergi kemana kau?" ucap Kyuubi. Kodok pun jadi panik dan berkata, "Tunggu saudara Kyuubi, tolong ampuni aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku telah mengumpulkan banyak harta. Ambillah, kau akan menyukainya. Soal kekasih priamu, aku akan membantumu memilihnya. Aku janji." Kyuubi pun langsung memasang wajah dingin dan menjawab, "Aku tidak butuh. Melihat pimpinan seperti musnah adalah hadiah terbaik. Aku sudah puas." Lalu muncullah api dari mulut Kyuubi dan mabuk. Kyuubi pun membakar kodok itu dengan api dari mulutnya. "Tidak!" teriak kodok. Hingga akhirnya si kodok pun musnah jadi serpihan abu. Tapi terlihat matanya masih utuh dan ia pun berkata, "Aku tidak akan lupa dengan ini." Kyuubi pun lalu menoleh kepada Wukong. "Kera." Ia pun lalu sambil tersenyum senang berkata, "Jangan sungkan, bahkan aku sudah mengintip di gunung. Sungguh pertempuran yang luar biasa. Terima kasih sudah bereskan alis kuning. Dia juga selalu menekanku." Mendengar hal itu membuat Wukong terkejut dan berkata, "Kyuubi, kau dan alis kuning itu bermusuhan ya?" Kyuubi pun menutup wajahnya dan berkata, "Dia menindas yang lemah. Aku takut padanya, jadi aku tidak keluar. Aku harus diam-diam memberimu tongkat itu." Wukong pun menjawab, "Oh, tongkat itu ya." Seketika Kyuubi pun berteriak senang. "Dia sudah pergi. Jadi mulai sekarang aku bisa mencari pasangan pria favoritku lagi. Ambillah tongkat itu." Wukong pun berkata, "Untukku?" Kyuubi pun semakin mendekat dan berkata, "Ya, itu untukmu. Hehe, kuberikan untukmu. Itu berasal dari istana naga laut timur. Setelah aku mendapatkannya, kupikir itu tidak berguna. Tapi nampaknya berbeda jika berada di tanganmu. Nampaknya dia memilih tuannya sendiri." Wukong pun langsung berkata, "Istana naga, sepertinya tempat yang menyenangkan. Bisakah kamu membawaku ke sana?" Kyuubi pun berkata, "Tentu saja bisa. Tapi aku khawatir. Aku takut itu tidak gratis." Kyuubi pun mengangkat tangannya dan berteriak dengan keras agar seluruh jalur monster mendengarnya. Ia pun berteriak, "Pimpinan aliansi gelap telah hilang. Dengarkan semuanya. Akan hadir pimpinan baru di jalur monster ini." Dan berita itu menggemparkan seluruh jalur monster. Para monster kalong pun langsung berterbangan dan berteriak, "Berita besar, Buddha tua tewas, alis kuning tewas. Wilayah dan harta akan dibagi. Sungguh berita besar." Kyuubi pun dengan riang berkata kepada Wukong lagi, "Dengar, setelah bos jatuh, pasti akan ada badai berdarah di jalur iblis. Tidak perlu khawatir. Sekarang Kera dan Rubah akan saling menjaga. Kita akan jadi teman baik." Seketika Kyuubi pun mengelurkan tangannya kepada Wukong. Wukong pun terkejut dan ia berkata, "Baiklah." Ia pun menyambut uluran tangan Kyuubi, guys. Dan boom, tiba-tiba saja Kyuubi pun meledak dan langsung mengagetkan Wukong. Dan seketika yang dipegang Wukong kini hanya sebuah boneka kecil. Wukong pun berkata, "Ini menghilang begitu saja. Haha, teman yang menarik." Dan tiba-tiba saja dari belakang Wukong terlihat para kera-kera putih dan hitam pun berteriak, "Raja besar!" Seketika mereka pun mengangkat tubuh Wukong dan melempar-lemparkannya ke atas. Mereka pun berteriak, "Raja telah berhasil mengalahkan musuh terkuat. Sekarang dia adalah Raja Kera Pegunungan Kera Terbang. Hahaha, raja kita memang hebat. Hahaha." Melihat hal itu, Xiao Liu pun berkata, "Benar-benar mengejutkan. Semua kera sangat bersemangat menyambut Raja Monyet Batu itu." Akajiri pun lalu mendekat dan berkata kepada Tong Am yang masih saja tergeletak di situ, "Haha, Tong Am, sudah lama kita berencana, tapi malah berakhir seperti ini. Monyet Batu sudah berhasil." Tong Am pun menjawab, "Bagus jika berhasil. Aku akhirnya bisa menghilangkan rasa takut dan bisa tidur nyenyak." Dan terlihat para monyet-monyet pun semakin banyak yang mengerubungi Wukong. Mereka pun berteriak, "Haha, hidup Raja Besar. Sungguh kemenangan yang menakjubkan." Shin kemudian beralih memperlihatkan tata kata yang berada di dalam kolam penglihatan. Ia pun berkata,
Aku jarang berinteraksi dengan orang lain, tapi dia membuatku terkesan. Tampaknya aku dan dia mempunyai sebuah takdir yang berhubungan. Monyet itu memang spesial. Aku akan terus memperhatikannya. Dan tiba-tiba saja Tata Gata pun dikejutkan oleh sesuatu. Ia pun dengan cepat memperhatikan tangannya. Seketika tangannya pun mulai berubah menjadi gelembung-gelembung, dan gelembung-gelembung air itu pun perlahan-lahan musnah. Jelas saja hal itu membuat Tata Gata sangat kaget. Terlalu lama berada di sini, tubuhku bisa terkikis oleh air kolam ini, ucap Tata Gata. Aku harus segera mundur. Aku bisa tenggelam dalam pusaran ini, menjadi seperti gelembung dan menghilang. Dan tiba-tiba saja terlihat dari belakang muncul Dewa Sasin yang dengan cepat meraih Tata Gata. Dan akhirnya Tata Gata pun segera diangkat ke permukaan oleh Dewa Sasin. Hal itu langsung disambut penjaga yang berkata, "Hebat, gua ingin menemukan Tata Gata." Sasin pun menggeret Tata Gata sambil berkata, "Kau membuatku takut, dasar pengacau." Sasin pun menjatuhkan tubuh Tata Gata di lantai dan berkata lagi, apa yang terjadi? Jika aku tak diberitahu, pasti kau sudah mati." Tata Gata pun mulai sadar dan ia mengatakan kalau dia telah menemukan sesuatu. Sasin pun berkata, "Apa itu?" Tata Gata pun lalu berkata, "Dunia bawah segera berubah. Kuberitahu, ada kera kuat yang reinkarnasi. Aku barusan lihat dia bertarung dan jadi pahlawan di jalur iblis." Tata Gata pun segera menyuruh penjaga di situ untuk membuat catatan dan menyimpannya, yaitu tentang raja kera itu. Penjaga di situ pun berkata, jalur iblis adalah tempat di mana kotoran dan kejahatan bersembunyi di dunia fana, dan ada beberapa dewa jahat. Apakah Dewa Agung ingin istana surga menyimpan data untuknya?" Tata Gata pun lalu berkata, "Dia tidak sembarangan, jangan remehkan dia." Sedangkan Sasin pun berkata, apa sudah saatnya?" Dan Tata Gata pun langsung menjawab, belum saatnya. Tapi itu perlu terus dicatat. Siapa yang tahu akan masa depan. Dan kini semua kejadian itu tercatat di sejarah langit. Dalam catatan itu ditulis, lokasi yaitu jalur iblis, Gunung Huakuo. Raja kera, semua kelompok kera bersatu menjadi kerajaan kera besar. Setelah Raja Kera memimpin, wilayah berganti nama menjadi Gunung Huakuo. Juga untuk catatan manusia di Gunung Sukuhua. 6 bulan setelah monyet batu memerintah, Siosu pun telah usai menikmati umur panjangnya dan pergi dengan damai. Dan untuk 2 raja monyet lainnya, kini Tong Am dan Naga Ciri pun telah kehilangan kekuatannya setelah melawan alis kuning. Mereka memiliki perasaan yang dalam di gunung, lalu mereka hilang. Konflik sengit telah dimenangkan. Buddha tua alis kuning juga tewas, tapi di sana masih memiliki sekelompok besar ratu dan raja iblis. Beberapa waktu telah berlalu, dan kini jalur monster sekali lagi masuk dalam era kekacauan. Terdengar di situ ada yang tertawa. Haha, alis kuning sudah tewas, dan ternyata itu adalah seorang raja monster kelawar. Ia pun di situ berkata, "Kesempatan menduduki posisi atas yang telah ditunggu-tunggu datang juga. Mulai sekarang aku akan menjadi raja dunia iblis, yaitu kelelawar hitam." Ia pun lalu terbang bersama pasukannya sambil berkata, "Gunung Huakuo indah ini adalah milikku. Bunuh yang menghalanginya, serbu." Dan dawar, tiba-tiba saja ia pun dipukul oleh seseorang. Dan ternyata yang memukul itu adalah Sun Wukong, guys. Terlihat Wukong pun kini tubuhnya sudah dewasa. Ia pun berkata, "Kau bilang apa? Coba katakan lagi." "Gunung Huakuo ini jadi milikku, mengerti kau?" Hal itu membuat Raja Kampret pun sangat ketakutan dan berteriak, Maaf kakak, kau benar, tentu ini milikmu. Maaf, aku telah salah." Para monyet-monyet pun segera melempari Raja Kampret dengan bebatuan. "Makan ini kelelawar bodoh." Seketika para kampret pun segera kabur dari situ. Dan kini terlihat Wukong pun berdiri dengan gagah bersama Xiao Liu dan pasukan monyet putih. "Haha," ucap Wukong. Dijelaskan kalau Gunung Huakuo tidak terpengaruh apapun. Para kera ganas di sini dan kera batu yang tak terkalahkan membuat para kelelawar hitam kabur. Kera batu memiliki posisi khusus bagi para dewa. Apakah Tata Gata bisa mengontrol hal itu? Dia berharap siluman ini dapat menjadi Buddha, memasuki jalan Dao. Sayangnya semua berjalan tidak seperti yang dia pikirkan. Rahmat dewa yang agung tidak merubah esensi siluman. Tubuh liar dan ganas terlalu sulit untuk dikontrol. Dan kini Tata Gata pun sedang bermeditasi di kamarnya. Dan tiba-tiba saja api unggun pun kini padam. Tata Gata yang merem itu pun langsung membuka matanya, dan ia pun segera berjalan keluar.
Dan di luar terlihat Wukong dengan wujud kera besarnya mengobrak-abrik istana surga. Kapal-kapal terbang yang menyerangnya pun segera dihancurkan oleh Wukong. Dengan brutalnya Wukong menghancurkan apapun di depannya. Ia pun berteriak, "Dewa, ayo lawan aku." Scene beralih di Gunung Huakuo. Terlihat para monyet-monyet di situ sedang mengobrol. Monyet-monyet itu berkata, "Raja menerobos istana langit. Apa kau sudah dengar? Benar atau tidak? Sungguh, dia pergi sendiri tanpa memberitahu kita. Kenapa ya? Sangat berbahaya." Dan Xiaoliu pun di situ berkata, "Sepertinya itu karena dewa." Sang monyet pun di situ berkata, "Terus apa yang harus kita lakukan sekarang?" Xiaoliu pun di situ hanya terdiam. Lalu kemudian dia memandang langit. Dan sambil memandang langit yang bergulung-gulung, ia pun berkata, "Kita tidak bisa ikut campur. Tunggu saja, dia melakukan itu agar kita aman. Raja, apa yang kau lakukan? Bagaimana dengan kami? Apa bangsa kera tidak penting lagi?" Dan di sisi lain, surga pun kini porak-poranda dirusak oleh Wukong. Wukong pun di situ meringis sambil membawa tongkatnya. Wukong pun dengan sombongnya berteriak, "Para dewa, ayo lawan aku. Percuma kalian sembunyi. Apa ada lawan yang sepadan?" Dan terlihat para prajurit surga pun berjatuhan di mana-mana di atas reruntuhan. Dan kini Tathagata pun sudah berada di depan Wukong. Tathagata pun sambil menatap tajam ke kera brutal itu. Ia berkata, "Sudah terlalu jauh. Berhentilah." Diperlihatkan Tathagata menghampiri Wukong. "Raja Monyet Batu, kau sudah membuat kekacauan di surga. Kau tahu kan, ini merupakan kejahatan yang besar. Kau bisa dihukum mati," ucap Tathagata. Wukong pun lalu berkata, "Haha, jadi hal sekecil ini kalian sebut sebagai kejahatan besar? Duh, apa kalian gak punya dewa yang cukup kuat untuk menghentikanku? Dari tadi aku hanya bermain-main saja. Aku ingin melihat dengan langsung dewa yang mampu menghentikanku. Tapi dari tadi nggak ada tuh. Apa kalian semua bersembunyi karena takut?" Tathagata pun dengan serius menjawab, Begitu ya. Tapi sepertinya kau salah mencari lawan. Apa kau tidak tahu bahwa Dewa Langit sangatlah kuat?" Wukong pun meringis dan berkata, "Haha, kau sangat lucu. Berani-beraninya sombong di depanku." Wukong pun dengan sombongnya lalu berkata lagi, "Tidak peduli seberapa kuat para Dewa Langit yang ada di sini, tidak akan ada yang bisa menandingiku. Bahkan dari tadi aku belum melihat dewa yang mampu menghentikan diriku. Lihat itu, semua kekacauan yang sudah kubuat. Hei, kemana perginya dewa yang katanya kuat, yang dapat menghentikanku di awal aku buat kekacauan? Ternyata itu semua hanyalah omong kosong. Sama sepertimu, kau pasti berpura-pura kelihatan kuat. Baiklah, kalau begitu ayo kita bertarung. Jika aku menang, maka bebaskanlah Suyi dari tempat yang membosankan ini." Tathagata pun berkata, "Dewi Suyi? Jadi kekacauan yang kau buat ini demi dirinya ya?" Dan salah satu jinggang pun di situ menyahut, "Hei, dasar monyet brengsek, kau bahkan tidak tahu beliau itu siapa ya? Bisa-bisanya kau menantangnya. Hei monyet tengil, kami belum kalah tahu." Wukong pun juga menyahut, "Oh, jadi kalian masih ingin bertarung? Baiklah, maju kalian semuanya." Dan tiba-tiba saja Tathagata pun di situ berkata, "Kalian tidak perlu bertarung." Ia pun sambil merilis kekuatan emasnya berkata, "Biar aku saja yang melawannya. Serahkan ia padaku." Jinggang pun langsung tertegun melihat yang mulia Dewa Agung surga itu. Tathagata pun lanjut berkata, "Monyet Batu, walaupun ini pertama kalinya kita bertemu, tapi sebenarnya aku sudah lama mengenal dirimu. Perkenalkan, namaku adalah Tathagata, dan kau akan kuberi pelajaran, wahai Raja Monyet Batu." Tathagata pun kini mulai merilis tubuh emasnya. Melihat hal itu, Wukong pun juga sangat geram dan berkata, "Hei, apa kau bisa mengalahkanku?" Wukong pun melompat dan akan menyerang sambil berteriak, "Tidak peduli seberapa kuat engkau, aku pasti akan mengalahkanmu. Semua orang yang ada di sini pasti akan kalah dariku, termasuk kau, Dewa Agung Tathagata." Tathagata pun menyahut, "Hei, coba buktikan saja." Dan makbar. Singkat cerita, terlihat cipratan darah yang banyak di situ. Dan kini terlihat Tathagata masih berdiri dengan tegap di hadapan Wukong. Dan ia pun berkata, "Bagaimana monyet? Kamu masih harus banyak belajar sebelum melangkah." Dan terlihat Wukong pun hanya tertunduk dengan masih mengeluarkan darah yang banyak. "Sekarang kau harus mengerti bahwa masih ada orang yang lebih kuat darimu," ucap Tathagata. Wukong yang terluka parah itu pun hanya terdiam dan berkata dalam hati,
Orang ini, dia orang kedua yang berhasil membuatku seperti ini. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tata-kata pun di situ lanjut berkata, sekarang kau pasti menyesali perbuatanmu karena kau sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Wukong pun kini masih saja tak terima. Ia pun seketika berteriak, tidak, tubuhku semakin membara. Sekarang kau pasti akan kalah karena diriku yang sekarang sudah serius. Dan dawar. Tak disangka kini Wukong malah terlempar dan jatuh di reruntuhan dengan luka yang sangat serius. Tata-kata pun langsung menghampiri Wukong lagi dan sambil bersiap memukul ia berkata, akui saja kekalahan dan kesalahanmu. Jika tidak, aku tidak akan bisa menolongmu. Akan tetapi Wukong pun malah ngece. Sambil tertawa ia berkata, oke, aku akui. Sebenarnya aku itu bapakmu. Hahaha, bagaimana dengan itu? Aku akui kau sebagai anakku. Dan dawar. Tata-kata pun geram dan memukul Wukong lagi dengan keras. Wukong pun berguling-guling di reruntuhan. Tata-kata pun lalu mengangkat tali goji Wukong dan berteriak, monyet batu, akui saja kekalahanmu. Apa kau benar-benar ingin mati di sini? Tapi Wukong pun tetap saja tak mau kalah. Ia pun masih saja berkata, dasar gila, kau ingin aku mengakui kekalahan dan kesalahanku. Aku bahkan belum merasa kalah darimu. Aku tidak takut dengan kalian. Hancurkan saja aku. Dan dawar. Tata-kata pun langsung mengaperkat Wukong dengan keras hingga terlempar ke atas. Oh, dasar keras kepala, teriak Tata-kata. Tapi Wukong pun masih saja ngeyel dan malah berkata, hei Tata-kata yang suci, apa kau bisa membunuhku? Bahkan pukulanmu masih bisa membuat aku berdiri. Dar jeleng. Tanpa ampun tangan emas Tata-kata pun langsung menggeprek kepala Wukong hingga mengujam ke tanah guys. Hal itu lantas membuat para prajurit langit pun berteriak, berhasil, yang mulia Tata-kata menang. Wah, monyet sialan itu berhasil dikalahkan. Dan Jingkang pun lalu mendekat dan berkata kepada Tata-kata agar sisanya diserahkan kepada mereka saja. Tapi Tata-kata pun lantas berkata kalau Wukong sudah mengaku salah. Tata-kata pun berkata lagi, barusan dia berbisik kepadaku bahwa dia mengaku salah dan akan bertaubat. Demi perdamaian dan belas kasih di seluruh dunia, maka kita harus memaafkan mereka yang mengaku salah dan ingin bertaubat. Tolong sampaikan kepada Kaisar, aku yang akan mengurusi monyet batu ini. Sin kemudian beralih di istana surga. Terdengar di dalam istana para petinggi surga sedang bertukar pendapat mengenai sang kera batu. Dewa Pagoda di situ berteriak, apa? Memaafkan monyet sialan ini? Dia telah menghancurkan istana yang telah kubangun selama 300 tahun. Dewa yang lain juga berteriak, tidak hanya itu, dia juga menghancurkan istana yang sudah kubangun selama 500 tahun. Ini sebuah bencana. Perpustakaanku juga telah dihancurkan olehnya. Semua penelitian dan obat-obatan yang berharga telah hilang. Seketika sang kaisar pun juga berteriak, tolong para dewa tetua tenanglah. Mari kita dengar penjelasan Dewa Agung Tata-gata. Dan kini diperlihatkan sang kaisar Sitian yang belum brewok. Ia pun berkata, Tata-gata, tolong beri penjelasan, mengapa engkau ingin memaafkan monyet batu ini? Tata-gata pun sambil merapatkan kedua telapaknya berkata, Kaisar di Sitian, sebenarnya sifat asli monyet ini tidaklah jahat. Dari dulu aku sudah memperhatikannya. Bahkan aku sudah meminta Wen Suxing untuk merekam dokumen kehidupannya. Baginda Kaisar bisa melihatnya. Dia membuat kekacauan seperti ini hanya karena emosi sesaat. Mendengar hal itu, Dewa Tua Labu pun menyahut, hahaha, Dewa Agung Tata-gata, dia itu sudah pukul kepalaku tahu. Tata-gata pun langsung membalas, monyet tersebut menitipkan permintaan maafnya untuk Mu Xianweng. Dewi emak-emak pun di situ juga berteriak, bagaimana dengan harta aku yang sudah dihancurkan olehnya? Tata-gata pun sambil tersenyum menjawab, maaf, nanti akan aku ganti. Sedangkan Sasin Guanyin pun di situ hanya terdiam saja dan sambil menatap tajam. Kaisar Sitian pun berkata, kau tahu monyet ini telah menghina kita, para dewa surga. Ini merupakan perbuatan yang sulit dimaafkan. Tiada alasan untuk memaafkan dirinya. Tata-gata pun lalu memberikan penjelasan, Kaisar, tolonglah berpikir jernih. Tolong biarkan aku yang menghukum dirinya. Dia akan dikurung di penjara yang sudah disegel oleh sihir secara permanen sampai insting hewan buasnya menghilang dan hatinya berubah. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sin beralih 10 tahun kemudian di Gunung 5 Jari. Terlihat di dalam situ ada seseorang berambut gondrong, dan ternyata itu adalah Wukong.
Ia pun lalu dikejutkan oleh kedatangan seseorang, dan itu adalah Tathagata yang datang dengan membawa sesuatu. "Wukong, apa kabar? Aku bawa banyak makanan kesukaanmu," ucapnya. Wukong pun terlihat sangat galak dan menjawab, "Apa yang kau bawa? Cepat berikan." Tathagata pun langsung menaruh makanan-makanan kesukaan Wukong. Wukong pun segera membuka bungkusan itu. Dan benar saja, Wukong pun sangat senang karena yang di depannya benar-benar tersaji banyak makanan kesukaannya. Wukong pun segera menyantap makanan-makanan itu sambil berkata, "Apa aku sudah boleh bebas?" Tathagata pun menjawab, "Belum, ini belum waktunya." Wukong pun keheranan dan berkata, "Belum waktunya? 10 tahun sudah aku di sini. Katamu kalau aku menyesali dengan tulus, maka aku akan segera dibebaskan. Hei, lihatlah aku. Aku serius. Aku sudah menyesali perbuatanku. Dengan tulus ingin menjadi lebih baik lagi. 1000, tidak, bahkan 100.000 ketulusanku. Tolong bebaskanlah aku. Aku sungguh tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ini bisa membuatku gila. Lihatlah kelompok monyetku. Mereka pasti tidak bisa apa-apa tanpa diriku. Aku harus segera bebas." Tathagata pun berkata, "Wukong, hatimu belum sepenuhnya teduh." Wukong pun jadi terkejut. "Apa?" ucapnya. Dan Tathagata pun berkata, "Percuma akting di depanku dengan pura-pura menyesal. Aku tahu kalau hatimu masih membara ingin bertarung." Wukong pun gedek-gedek dan berkata, "Tidak, tidak." Dan tiba-tiba saja ia meringis dan berkata, percuma saja." Kebrutalannya pun kumat lagi. Seketika ia pun melompat akan menerkam Tathagata sambil berteriak, "Dasar kau dewa sampah, kau ingin aku terus begini sampai kapan?" Dan boom, tiba-tiba saja Tathagata pun menghilang. Jelas saja itu mengagetkan Wukong. Wukong pun langsung berkata, "Tidak, maafkan aku tidak bermaksud menerkammu." Wukong pun seketika kebingungan karena ia ditinggal lagi oleh Tathagata. Ia pun berteriak, "Tathagata, Dewa Tathagata, tolong maafkan aku. Dasar menyebalkan. Halo, aku sudah jarang sekali mengamuk. Sungguh, aku beneran tidak sengaja. Maafkan aku punya ketenangan pikiran dan temperamen yang baik. Hanya saja, apa kau tidak percaya dengan semua hasil kerja kerasku? Apa kau tidak percaya padaku? Bisa-bisa aku selamanya berada di sini. Tidak bisa dipercaya. Sialan, aku sangat marah." Wukong pun mengangkat batu di situ dan dawar. Seketika ia membanting batu itu untuk meluapkan amarahnya. Dan dawar, Wukong pun lanjut menghantamkan kepalanya ke batu hingga berdarah. Ia pun berteriak lagi, "Kau kan baik hati, harusnya kau bebaskan aku dong. Jika aku bebas, maka aku akan membunuh dirimu. Tidak hanya kau, dan akan kubunuh semua dewa surga." Tidak, maaf, tidak begitu. Maafkan aku tidak sadar. Mulutku ini asal bicara saja, Tathagata. Mohon maafkan aku. Ayolah, kau kan baik. Maafkan aku. Tathagata pun sambil berjalan keluar, tampak tenang mendengarkan teriakan Wukong yang brutal itu. Dan di luar, Tathagata pun sudah ditunggu oleh Sasin Guanyin. Sasin pun berkata, "Tathagata, monyet ini sangatlah unik. Dia tidak mudah untuk disiplin." Tathagata pun menjawab, "Jika berdasarkan hukum surga, maka dia sudah mati. Aku hanya mencoba untuk menyelamatkan hidupnya. Penjara seperti ini sangat cocok untuknya. Kita lihat saja perkembangan dan menekan insting dirinya. Jika tidak ada perubahan, maka baru kita pikirkan opsi lain. Ataukah kita akan beri dia lagi kesempatan." Sasin pun menambahkan, "Pertama, kita berikan dia waktu untuk menerima kenyataan, sehingga sisi positifnya bisa keluar dan menekan hewan buasnya." "Ya, kamu benar," sahut Tathagata. Sasin pun berkata lagi, "Kau banyak berharap padanya." Tathagata pun menjawab, "Tidak juga. Untuk saat ini aku percaya pada hatinya." Sin kemudian beralih kepada Wukong. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, dan tak terasa sudah 1 abad Wukong terkurung di dalam gunung 5 jari. Wukong pun disitu heran melihat semut-semut yang bisa keluar masuk dari gunung itu secara leluasa. "Aku jadi rindu semua yang ada di sisiku. Dan dia, orang yang aku cinta, apa bisa bertemu lagi?" ucap Wukong. Seketika Wukong pun teringat dan rindu pada rakyatnya, terutama kepada kekasihnya yaitu Suyi. 3 abad telah berlalu. Terlihat Tathagata pun sedang bermain catur bersama Wukong di dalam gunung. Tathagata pun berkata, "Sudah lama tak melihatmu. Skill caturmu sudah berkembang dengan sangat pesat.
Permainan catur ini bisa mengetahui cara berpikir lawan. Wukong, kau sudah banyak berubah. Terlihat Wukong pun sekarang sangat tenang dengan baju perangnya yang rapi. Ia pun menjawab, catur ini terlalu mudah untukku. Untuk mengalahkanmu, aku hanya perlu sedikit lebih teliti. Tathagata pun membalas, oh benarkah? Dan skakmat. Tak disangka Tathagata masih dengan mudahnya menskakmat Wukong. Wukong pun sangat kaget, membuat ia pun mutung dan berhenti main catur. Wukong pun lalu berkata, jangan bercanda, kau mengajakku bermain catur hanya untuk menguji diriku kan? Kau pikir aku tidak tahu? Tathagata pun menjawab, tentu saja aku tahu kalau kamu tahu. Wukong pun bertanya, mengapa kau ingin aku berubah menjadi seperti yang kau inginkan? Tathagata pun menjawab lagi, tidak juga, aku ingin kau menjadi dirimu sendiri dengan pengendalian emosi dan insting hewan buas yang lebih baik lagi. Kamu tidak hanya menjadi raja terbesar di jalur monster. Sepertinya ini sudah waktunya. Wukong pun jadi terkejut. Apa? Ucapnya. Tathagata pun lanjut berkata lagi, kau boleh pergi dari Gunung Lima Jari. Hal itu membuat Wukong melongo dan berkata, serius? Akan tetapi Tathagata pun memberikan syarat agar Wukong harus menyelesaikan sebuah tugas dulu. Ia pun berkata lagi, pergi temui pria yang bernama Tan Sanzang. Temani dia melintasi jalur monster hingga sampai ke benua barat untuk mendapatkan api abadi. Wukong pun tampak memandang dengan serius dan keheranan. Tan Sanzang, ucapnya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.